بسم الله الرحمن الرحيم. الفاتحة لله تعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع إلى أرواح جميع مشايخنا ومعلمينا والدينا ولكم وأماتنا وأماتكم المسلمين عما خصوصا الإمام الغزالي وشيخ الرازي والقول العالم محمد الحاج الطاهري أبي علي بن محمد بن مسلم الحبشي جميع الشيخ المعلمين والدينا ولكم المسلمين عما وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. Nasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum wa radhiyallahu ta'ala anhu warḍah. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi jami' ulumihi fid dharain. Amin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammadin ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wala haula wala quwwata illa billah. Hadirin wal hadirat jamaah majlis taklim Miftahul Jannah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali pada pertemuan kali ini Sabtu, pertemuan yang kedua di bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini mendapatkan keberkahan daripada bulan suci Ramadan, dan mudah-mudahan amal ibadah kita semuanya diterima oleh Allah. Dosa kita semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan daripada faedah. Faedahnya orang yang hadir majelis taklim ada di bulan Ramadan. Man hadara majlis fi majlisil khair fi Ramadan. Berkata Al-Habib Alwi bin Syihab, menukil dari satu kalam, beliau menyebutkan bahwasanya siapa orang yang hadir di satu majelis kebaikan di bulan Ramadan, kataballahu lahu bi kulli qadamin ibadatan sanah. Maka Allah akan mencatat kepada orang tersebut bi kulli qadamin, dari setiap langkahan kakinya, ibadah tasanah, yaitu sama seperti beribadah setahun. Subhanallah. Ada nang duduk aja diganti setahun, nggak ada. Tiap langkah kaki diganti setahun ibadah. Masya Allah. Mulai rumah itu berapa? Sudah baik ke majelis jalannya lah. Ibarat nambah mobil atau nambah kendaraan itu, dihitung perjalanannya. Kalau dihitung berjalan berapa? Subhanallah. Jadi gantiannya banyak benar di bulan Ramadan. Jadi kalau bisa itu, justru kalau masuk bulan Ramadan itu hadir di majelis itu tambah giat, tambah semangat, tambah tarang di kita matanya ya lah. Walaupun dipaksa lah. Ini mungkin ada hari Sabtu ini bejar kuring benar nih ya. Cuma kita tadi belajar jadi orang yang benar-benar sudah yang menyadari sudah daripada apa yang menjadi tujuan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu Allah ciptakan kita ini hanya untuk beribadah. Tapi bukan sekedar beribadah, Allah ingin melihat sebenarnya itu. Ibadah kita yang mana yang baik. Kalau ibadah semua orang memang harus beribadah. Apalagi kewajiban, orang harus melaksanakan kewajiban. Masjidin itu ya Masya Allah benar. Kenapa? Sembahyang maghrib ke masjid terus itu kada Masya Allah. Itu memang kewajiban. Sidin 5 waktu sembahyang kada tertinggal. Sidin orang soleh. Bukan, intinya bukan kriteria. Itu memang satu kewajiban. Yang dituntut sama Allah adalah bagaimana sih ketika dia melakukan kewajiban, apa benar karena Allah, apa karena seseorang. Itu loh nilai dari Allah. Apa dia tadi itu melakukan kewajiban sesuai dengan ilmu dan standar yang diajarkan sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah itu loh. Artinya nambah wudu itu kada sidin membasuh muka 4 jua, membasuh muka kada. Sidin membasuh tangan 4 jua, membasuh tangan kada. Tapi kenapa? Karena dia tahu membasuh muka itu menaruh niat di muka pertama kali hukumnya
wajib. Dan membasuh muka batasannya kalau dari telinga, mulai dari ujung telinga ini, ya ini ada nih namanya ujung telinga sampai ujung telinga batasan muka. Kemudian dari atas, dari awal tumbuh rambut sampai ujung dagunya sini. Nah ini batasan daripada muka. Begitu juga dengan doa-doanya seperti yang diajarkan oleh Imam Al-Ghazali. Di dalam kitab Bidayatul Hidayah. Nah, jadi Imam Ghazali itu senang dia ngajari orang. Imam Ghazali ya, kriteria Imam Ghazali, dia tidak sekadar mengajari orang dengan kewajiban, tapi langsung dia terangkat nih kewajibannya kamu basuh dari sini sampai sini untuk muka. Tapi ingat ya, jangan sekedar basuh saja, baca doanya. Ya, apa doanya? Oh, lu kena hafal juga bahasa Arabnya doanya. Doanya apa? Ya Allah, mudah-mudahan ulun hari kiamat muka ulun jadi akan putih. Walaupun di dunia nih bila putih pakai bedak hanya putih. Jangan jadikan muka ulun kita menjadi muka yang hitam ada di hari kiamat. Artinya apa? Menjadi orang yang dimurkai oleh Allah. Membasuh tangan, yaitu juga basuh tangan, kewajibannya dari tangan tadi sampai siku. Yang kanan doanya apa? Mudah-mudahan kita diselamatkan dapat catatan amal dari yang sebelah kanan. Yang kiri mudah-mudahan selamat. Nah itu diajarkan oleh Imam Ghazali lengkap sampai kita basuh kaki, niatnya, hatinya. Nah itu semuanya. Ya jadi intinya kita beribadah. Hadir ke majelis taklimnya begitu juga. Bukan sekedar dibawahi aja atau karena sebab kita tadi itu ingin sesuatu dan yang lainnya, tapi murni. Ya. Bagaimana sih caranya supaya murni? Ulun lebih baik kepengen benar. Supaya beribadah itu nyaman, hatiku ikhlas karena Allah, majelis hadir karena Allah, mengaji hadir khusus karena Allah, baca sholawat khusus karena Allah, Rasulullah. Kan pengennya begitu. Nah, ketika pian kepengen hal yang pian dapatkan itu nikmat, nah di sanalah awal mula masuk ibadah pian itu kepada satu kemantapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu awal berarti. Mau dikarasi, nah itu lalu ada namanya menjadi kebiasaan. Nah kalau sudah menjadi kebiasaan, lalu halawatul iman itu dapat manis benar. Ulun bisa nemui orang gue Sidin ini membaca sholawat tiap hari. Nah, ada kurang 25.000 kali. Nah, jadi nak ada biasa membaca umat dan umat tapi orangnya diam aja, sama aja boy. Artinya dilihat ya, tapi nak ada perbukitan dua orangnya sama aja toh, sama aja karena berbeda, karena kelihatan kayak oh baca sholawat anu banar ini atau ibadahnya anu banar atau pakai sorban kayak ini, kan sama orang biasa. Gawiannya tahu lah bu, jaga parkir. Gawiannya jaga parkir. Nah, ada orang yang sudah hafal kitab, hafal hadis, hafal Quran, cuma apa pengamalannya ada dana nih. Dia tukang parkir, jadi kada berpilih hamba Allah tuh kada berpilih. Makanya ketika pian tadi itu mengajarkan anak, mendidik anak pian di pesantren, itu bagus. Atau mengasukkan di madrasah, masukkan di tempat-tempat hafalan Al-Quran, seperti di sini madrasah menghafal Al-Quran, itu baik. Sebenarnya itu bukan banyak orang penghafal Al-Quran, banyak orang menghafal hadis, banyak orang tadi itu alim, cuma pengamalannya itu, pengamalannya. Nah di sana mereka tadi itu dapat diajarkan, mereka dapat dididik, sehingga apa? Mereka tadi itu mendapat nanti halawah, mendapat kenyamanan, mendapat kemanisan. Maka ketika dia sudah ada basic dengan Islam, dia tahu mana akhlak yang baik, dia mana saat kewajiban datang zuhur, asar, maghrib, isya, apapun sesibuk apapun dia nggak bakal ninggalkan nantinya, karena dia sudah ada basic. Dia kebiasaan baca maulid, baca sholawat, baca ratib, maka dia ingat, oh saya ini punya kewajiban wadifah, harus baca ratib, harus baca yasin, harus baca maulid. Maka dia sayang baginya untuk meninggalkan. Nah, itu yang namanya halal.
Makanya kalau anak tuh boleh masuk ke pesantren atau masuk ke madrasah, menginap di pesantren, boring di pesantren, jangan ditangisi. Kadang ada bapak-bapak tuh datang udah kita, anu beberun ngalibat atau masuk anak ke pesantren, kenapa? Mamanya menangis aja di rumah menggarau. Bahkan anak ngalibat meninggalkan. Jangan boleh lebih baik biar anak masuk pesantren biar menangis dulu kan bapak. Daripada kena 15 tahun yang akan datang, biar hari-hari ini menangisnya dapat jadi pencandu narkoba. Jadi orang yang zina. Nah, kita kadang sedikit sekarang melihat di akhir zaman jahiliyah, pada zaman jahiliyah, nih anak-anak sekarang nih, yang laki, yang perempuan, yang laki sama. Alhamdulillah, subhanallah ini sudah pakaian sudah ya Allah. Bahkan kadang minta maaf bulan puasa udah istilahnya ngabuburit. Kalau di Jakarta ngabuburit itu bagus, kalau orang Banjar apa ngabuburit Allah. Sekalinya nongkrong anak membuka ini jakanya di majelis pembacaan Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Anak menghadiri buka kok. Orang bahari kalau di masjid, di musola, ya Pak, berbuka bersama. Di rumah kumpul anak bini, menghadiri berbuka kok. Membaca istighfar, membaca doa itu. Nih, ini di pinggir jalan nongkrong laki bebini yang berboncengan kada tahu mahram. Makanya Nabi banyak orang nambah puasa. Nih karena kita masuk babnya. Banyak banget orang nambah puasa, tapi nang didapatakannya lapar lawan haus saja. Ada dapat apa-apa? Kenapa? Karena kada tahu batasan. Nah makanya ketika kita beribadah, Allah mau melihat yang baik yang mana, gitu loh. Yang mana yang baik di antara kalian itu Allah pilih, itu Allah kehendaki dan Allah kasih nilai. Nih Allah kasih nilai. Makanya Allah nggak peduli banyaknya, cuma Allah peduli, Allah perhatikan baiknya. Itulah sisi pandangan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kembali kepada kisah tukang parkir tadi Bu. 25.000 kali sehari baca salawat. Diam aja. Kalau kan ada tangan orang, ada tasbih digital tuh banyak di tangan mereka sambil bila masuk kendaraan apa ambilnya duit setoran tadi sambil micik sholawat, baca sholawat. Mungkin yang lain kadang kada perhatian, ulun takut. Baca pegang juga. Namun dia bertakun BP aja dulu kalau kau hindar nih. Baca sholawat BP aja. Berapa sudah? 25.000 kali BP aja. Kata aku sudah kalinya untuk menyimpannya tadi sekalinya ditakuni kata tahuan apa yang akan mendapati. Alhamdulillah BP bilang baca sholawat sampai tenggorokan lebih manis jadinya. BP aja tanggapan itulah tandanya juga satu mat lagi sampai ke hati. Namun sudah sampai di hati, nah itu mahbub inda Rasulillah, engkau akan dicintai oleh Rasulullah SAW. Jadi menjadikan kebiasaan tadi, ya. Jadi dari dipaksa awalnya, kayak caranya kamu membaca Jarabatul Hadad, ya caranya dibatasi lawan bilangan atau dibatasi lawan waktu, itu dua cara. Ya, Jarabatul Hadad bisa dibatasi lawan bilangan. Aku setiap hari pokoknya baca salat 10. Baca terus ke 10 tiap hari sampai sebulan. Nah, istiqomah nih. Ada ketinggalan 10 kali berselawat, nanggar daripada sembahyang 5 waktu, dia kan berselawat 10 kali membaca sehari, tiap hari itu. Karena sebulan, oh insya Allah nih kawan ditingkatkan. Kalau yang istiqomah sebulan 10 tuh, tambahi 20, bulan depan 20 baca selawat. Tingkatkan terus, tingkatkan. Nah itu mau bertambah tuh selawat. Dan itu cara beramal tuh. Kalau pian beramal langsung banyak, itu bisikan setan kadang-kadang. Mendengar mau parkir 25.000 kali ya, masih kita kalah. Sekalinya isuk sini udah salawat 30.000 kali, cuma 5 tahun barai. Jadi ada perlu yang banyak, langsung banyak tuh kada. Betitik.
Itu kata Abdullah Al-Haddad. Cuma kontinu, harusnya terus dibaca. Atau bisa dibatasi lawan waktu. Apabila yang santai, bis duhur kah, bis asar kah, bis maghrib kah, habis isya kah, berbeda dengan keadaan masing-masing. Bila ketinggalan jadi dikodok, ada sembahyang aja dikodok, amalan dikodok. Bila hari ini kita membaca 10 nih, 10. Bila kada terbaca pelan 30, jadi sayang akhirnya lawan amal. Nah itu kita berusaha dengan perkara akhirat. Sebagaimana kita berusaha dengan perkara dunia, maka lebih lagi harusnya kita berusaha dengan perkara akhirat. Ya mudah-mudahan kawa kita mengamalkan. Mudah-mudahan kawa istiqomah. Lalu di sana dapat halawatul iman. Kalau orang ada dapat halawatul iman, manisnya iman, bangun tengah malam, jangan bangun tengah malam sembahyang maghrib ngalih. Apalagi muka itu sudah berbunyi, lalu tutup ngeong bunyi itu sudah habis banyu sudah segelas kampung parut makan hibak bertambah 3 kali berokok pulang, lalu maghrib sebentar ada mau sembahyang maghrib lagi. Nah ini. Maka dari itu sebenarnya harus bagi kita tadi itu membiasakan diri khususnya di bulan Ramadan untuk giat untuk menambahi amal dengan apa? Sehingga kita berbuah dengan nyamannya atau manisnya ibadah. Kalau orang yang sudah mendapatkan manis ibadah, dikatakan oleh ulama, orang yang bermaksiat itu merasakan nyaman, nikmat dengan kemaksiatan. Orang yang nikmat dengan ibadah itu lebih daripada nikmatnya orang yang bermaksiat. Nah, kalau dia berjalanan mungkin ke Pontianak, seperti di YouTube tuh ada Ubaba, ada seorang zuriat Rasulullah SAW dari perempuan syarifah namanya Anisa Al-Haddad. Itu umurnya sudah 100 lebih. Sampai sekarang masih tiap hari membaca Al-Quran. Ada ketinggalan sholat malam. Berapa hari hitungan kada sampai sebulan, entah berapa hari dia itu hatam Al-Quran. Orang soleh. Bangun tengah malam tuh kalau orang sudah dapat halawatul iman, manis iman tuh kada berat bagi dia, justru nikmat. Kenapa? Karena sudah dibiasakan. Nah makanya itu kita diri kita ini masing-masing kita ukur. Sekarang kalau bisa kita manage atau kita atur bagaimana sih kita ini berkembang di dalam amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sinin ba'da sinin. Awam ba'da awam. Begitu juga syahr ba'da syahr. Kita atur bagaimana setahun menuju setahun, sebulan menuju sebulan. Nah, artinya tahun ini aku hatam Quran, tahun semalam hatam Quran, tahun ini tambah. Gitu. Jadi harus ada tahun ini apa yang lebih baik daripada tahun depan. Bulan ini apa yang lebih baik daripada bulan kemarin. Apa bisa kita mengatur di rumah, dan itu kehendak kita masing-masing. Adapun ustadz, guru, kiai, habib ini hanya bisa dai itu artinya mengajar, menyeru, memberikan arahan, memotivasi. Kalau yang dimotivasi ini sebagai sahabat Rasulullah, maka Rasulullah ketika mengucapkan satu kalimat saja mereka langsung mengerjakannya. Nah begitu ya. Nah, makanya Sayyidina Ali itu dulu pernah diprotes sama masyarakatnya rasanya ketika dia jadi Amirul Mukminin. Ujar masyarakatnya, wahai Sayyidina Ali, kenapa ya masyarakat ada atau kaum muslimin yang ada di zaman kepemimpinan pian ini tidak seperti zaman Sayyidina Abu Bakar, zaman Sayyidina Umar. Artinya bagus, rapi, kada ada percekcokan, kada ada pertentangan. Kenapa pas zaman Sayyidina Ali kayaknya menurun daripada ukhuwah Islamiyah itu? Apa aja Sayyidina Ali? Jawabannya, ujar Sayyidina Ali, dulu waktu Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar jadi Amirul Mukminin, jadi pemimpin orang-orang yang beriman, najisidin,
masyarakatnya nah kayak aku bertahan. Nah, itu tuh. Nah, sekarang aku nang jadi pemimpin, masyarakatnya ya jadi geigam nih bertahan. Jaka masyarakatnya ibarat kata tuh kayak waktu dahulu ya kata kayak ini di situ. Nah, jadi sebenarnya itu ada dua keterikatan antara pemimpin lawan yang dipimpin. Nah, jadi harus ada kebaikan satu dengan yang lainnya. Contoh misalkan pemilihan presiden, sudah kita ikhtiar cari mana yang baik, si fulan. Nah, sudah ternyata sudah kita pilih yang baik, kalah juga sudah. Wallahu a'lam kalahnya atau misalkan karena memang kalah atau memang ada sesuatu hal dan yang lainnya, intinya naiklah satu pemimpin ini memimpin kita tadi di satu negara. Maka tugas kita apa? Taat. Ya, tugas kita taat. Dan di balik taat itu kita doakan pemimpin itu menjadi pemimpin yang amanah, menjadi pemimpin yang baik. Itu tugas kita. Ya? Jangan kita terus mencaci maki, karena kalau kita caci maki, kalau memang dia menjadi orang yang jahat, maka itu adalah pemimpin kita juga. Ya? Jadi kita doakan sebenarnya ya. Jadi di balik usaha kita mencari kebaikan, itu kewajiban kita mencari kebaikan, tapi Allah menghendaki ada bulan. Ya? Ada tahu karena perkara apa? Pokoknya dia yang jadi pemimpin. Ya udah, tugas kita berarti taat dan mendoakan kepada kebaikan. Semua orang tuh kepengen yang baik, sama ya kayak memilih laki itu. Jaka kawa tuh bimbe laki ulun bungas putih, sugih, berakhlak, alim, jaka kawa kalinya dapat mana heran, ada penyembah yang banyak utang. Nah apalagi itu tugas kita sebagai istri apa? Ya sudah, itu jodoh, mungkin takdir dari Allah. Jadi tugasnya apa? Kita sudah memilih kehendak yang baik, jadi apa? Ya sudah, minta sama Allah, kewajiban kita laksanakan, sisanya minta doa sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kehendak kita tuh ya seberapa yang baiknya tadi. Nah, cuma karena sudah pilihan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, ya sudah, syukuri, sisanya doakan. Ya. Anak maka itu juga, ya. Kalau kita ingin anak itu jadi anak yang baik, mulai dari kecil. Makanya orang dahulu mengajarkan bahwa kita mulai dalam parut tuh baca burda, ya, supaya jadi orang yang pintar bersalawat. Mulai 7 bulanan mandi nang kebinian di kubui. Cuma ingat kan di kubui itu jangan di hadapan lelakian. Ini kata mandi 7 bulanan lelakian ibak ini buka kubui. Nah, jadi khusus babinian, jaka kawas sudah banyu burdahnya, bawa masuk ke kamar mandi kubui seorang. Jangan di hadapan orang kubui, jaka kawan itu itu bagusnya. Kemudian baca lagi surat Al-Imran, surat An-Nur, baca surat apa lagi? Surat Yusuf pula, supaya supaya bungas anaknya. Macam Nabi ketika Nabi Muhammad SAW Isra Mi'raj ketemu lawan Nabi Yusuf. Falam ya Rasulullah SAW ajmal minhu, Rasulullah nggak ngelihat orang yang paling bungas melebihi bungasnya Nabi bungas benar ya Rasulullah SAW. Ra'aituhu utiya syatral imka utiya syatral jamal. Seakan-akan aku melihat dari Rasulullah, Nabi Yusuf itu diberikan separuh daripada ketampanan seluruh makhluk. Bungas banget. Baca surat Yusuf supaya anak kamu bungas, rupanya bungas akhlaknya. Jangan hamil mana mengidam rawon kecap. Akhir sekalinya hilang para utang. Nah, jadilah apa yang diajarkan orang-orang tua kita yang baru, manfaat yang kebaikan, amalkan. Tak usah mencari dalilnya dulu, amalkan dulu. Nah, itu salafun as-salihun, orang-orang saleh, para habaib dahulu, al-amal qabla al-ilm. Mereka mendahulukan amal sebelum berilmu. Beramal dulu, hajar tahu asal nang bujur diupati bahwa
Ang bujur jangan nambah amal mau umpatin ang kada bujur, salah juga maksudnya. Amal goblal ilim ini ba amal mau umpatin ang bujur, hanyar tahu ilmunya. Makanya para habaib dari sampai sekarang mereka kalau bangun suami istri tengah malam jam 2 malam itu sholat malam, anaknya gue yang umur 2 tahun tuh dibangunkan, dikasih mainan, ada disuruh sembahyang, dikasih main. Abah mamanya sembahyang tahajud, anaknya disuruh mainan, cuma dibanguni. Sudah mulai 2 tahun biasa melihat kuitan sembahyang tuh. Naik sudah umur 7 tahun, kada mau lagi nya, bah tukarakan ulun kubiah, tukarakan gamis ulun 4 juga sembahyang. Nah jadi mereka itu mengajarkan kepada anak-anaknya itu al-amal mudalik. Termasuk mereka membawa anaknya ke majelis, membawa kepada orang soleh. Paling kadang mereka dapat pandangan. Dilihati orang soleh itu luar biasa, bisa menurunkan kepada kesolehan, bisa menurunkan, tidak kena kepada kita anak kita, tidak kena kepada anak kita cucunya, tidak kena kepada cucunya, kepada keturunan pasti akan menjadi orang soleh. Nah itulah tajamnya pandangan seorang yang soleh, orang yang abid ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita kawal mengamalkan awal kita tadi itu istiqomah dalam beramal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedikit apa yang kalau kita perhatikan dari amal. Nah, kemudian kita bahas sedikit tentang puasa. Lisa'im adabun la yakunu siyamuhu illa biha. Bagi orang yang berpuasa itu ada adab. Ya la yakunu siyamuhu, tidak akan sempurna puasanya illa biha, kecuali dia mengerjakan dengan adab-adabnya. Tidak sekedar menahan lapar haus mulai subuh sampai maghrib menahani lapar haus atau yang bertangan puasa kada, tapi menggawi atau berpuasa bersama dengan adab-adabnya. Famin ahamiha ayyahfad lisanahu anil kidzi wal ghibati. Dan yang terpentingnya dari adab-adab itu adalah dia menjaga daripada lisannya, menjaga mulutnya. Anil kidzi, daripada dusta, meninggalkan dusta, jangan berdusta. Apa aja itu? Mulai dusta kepada manusia, kepada Allah, atau sekedar menunda, sekedar menunda, tapi kalimatnya dusta. Nah, inilah ada kan kadang mulai sekarang ini lagi zaman-zamannya nih. Sudah katulah ke majelis ini bang, sudah siap anak berangkat, orang lagi di kamar mandi. Kadang tadi sudah di majelis kah? Sudah di majelis padahal masih di rumah. Itu ada kendi juga, banyak sekarang nih. Sudah OTW jadinya, belum lagi berangkat, nanti kendi juga. Wal ghibah, lebih lagi ghibah. Ghibah ini kalau kizib itu dia berdusta, dosa sama Allah. Ini dosanya sama Allah. Ibarat kata dia taubat sama Allah, diampuni ya. Ini banyak di bulan puasa ini banyak orang mempraktek dusta ini banyak. Ya, hanya kita hindari. Berjualan donalah kadang. Berjualan apa? Berjualan baju, berjualan dasar, berjualan kurma, macam-macam boleh deh. Pasar Wate itu banyak kalau tentang berjualan. Pasti yang namanya berjualan ini, wah tadi, oh ini barang baik benar, ini. Nah ini jangan tapi bapandir. Ditawar orang dia orang apa? Apakah orang ada kawal lagi modalnya aja sekian sudah. Ya. Jadi jangan berkisah modal, pokoknya dia jualan sekian sudah, bila ditawar orang ada kawa jual. Jangan modalnya selawi gawa aja orang, modalnya aja 35 sudah sudah. Padahal apa di bawahnya juga modalnya. Nah ini kidip juga sama dusta. Apalagi mendustahi bini lah, minta maaf. Di hadapan bininya bina puasa sekalinya ke WC berokok. Ada tak supan lawan anak bini aja sekalinya keluar pada rumah mau warung juga makan. Nah, ini kintip nih. Itu kada mendustahi, tapi besar dosanya karena dia membatalkan puasa.
Nah karena orang puasa ini sebenarnya kalau dia membatalkan atau batal puasa, tetap wajib dia tidak makan dan tidak minum. Orang sudah mulai awal kada puasa, mulai subuh kada berniat dasar kada hendak puasa, tetap wajib dia kada makan kada minum sampai maghrib. Kalau makan minum, selama makan minumnya itu dosa. Kalau kami kada berpuasa tadi lantaran kada berpuasa makan, lagi di hadapan orang ada berdosa, ya, tetap berdosa. Nah, apalagi kita dibarengi dengan dusta, jaga lisannya jangan sampai dusta apa aja. Makanya kurangi berkomunikasi itu kurangi, ya. Berkomunikasi itu kurangi. Kecuali hal-hal yang penting, memang harus kerjaan atau memang ada kebutuhan untuk bicara, ya bicara. Cuma kalau nongkrong aja, nah ini nongkrong ini bila bepanderan, iya sudah. Maka Bu Aina perhatikan menjadi sadar kada sadar bila kita ini bepanderan, lapik 40 kalimat sisanya dusta. Nah gitu di bepanderan nih, bepanderan kok jadinya suikom. Aku semalam pikir kayak ini, nah mendangan ini loh kada mau kalah juga. Aku kayak ini juga. Lalu sisanya itu kebanyakan. Maka dari itu sedikit daripada berbicara khususnya di bulan Ramadan. Ganti baca Al-Quran, baca salawat, ya. Wal ghibah lebih lagi ghibah atau menonton acara ghibah. Kenapa bila menonton acara ghibah itu lalu umpat dua kena mengisah? Nah, umpat dua mengisah. Pander nang disambat fulan bin fulan, fulanah binti fulanah, fulanah binti fulan disambat dikisah. Nah, jaga dan jangan sampai. Wanil khawd fi ma la ya'ni, tinggalkan juga daripada sesuatu yang tidak ada manfaat daripada perkataan yang berakibat dosa, jangan. Wa yafat ainahu wa udhunahu an nazar al-istima ila ma la yahillu. Nah, dan jaga juga daripada mata pandangannya, jaga juga daripada telinganya, daripada memandang dan mendengar kepada sesuatu yang tidak dihalalkan. Mata jaga, walaupun lewat televisi, walaupun HP. Tujuh baru buka YouTube, puasaan siang-siang buka YouTube, kenapa dilihat artis? Dilihat macam-macam tadi. Nah jaga, apalagi tontonan yang memang diharamkan dibuka siang-siang bulan Ramadan. Nah ini haram, ya. Jaga benar-benar daripada pandangannya, jaga daripada pendengarannya. Buat pendengarannya, jangan menyetel dangdut, jangan mendengar sesuatu apapun, ya. Kecuali pendengaran itu manfaat. Salawat boleh lah, boleh. Mengaji Al-Quran disetel boleh, cuma jangan mendengarkan hal-hal, jaga telinga kita, apalagi yang berbau kepada kemaksiatan. Jadi gibah jangan lawan mulut, jangan juga mendengar. Acara-acara di televisi itu masalah nang gosip-gosip kan, nah, stop dulu, bila siang itu jangan ditonton, maka rami-raminya tuh, bila puasa nih dah, bila siang ibadah zuhur itu acara gosip sampai ke sore itu juga nanti. Detail dong, rame mendengar kabar si ini, kabar si itu. Padahal lawan si ini si itu tuh tahuin kan ada, melihat kan ada, orangnya kenal kan ada, cuma didengari aja publik. Bakal hadinya sekalinya lah aja, ada kelihatan. Kinarukun aja, hebat dan aku lah kinarukun aja, sekalinya bercerai aja. Mana kita tahu? Kalau tetangga hingga rumah kadang kita kada tahu apalagi hubungan artis tuh. Wa ila ma yu'addu fudulan fi haqqi, dan kepada sesuatu yang dianggap fudul tinggali. Apa itu fudul? Berlebih-lebihan. Kepo tahu lah bu kepo bu. Nah, hendak tahu terus. Korek takuni orang. Apa kadangnya tuh lah. Pindah kada tapi beheranan kenapa yolah. Kenapa si bin tuh lah bila si bintang itu datang itu bina berjauh. Kenapa lainnya tuh dua laki bini cuma bina ngalih benar itu nasi sumat boleh sedikit sumat berjauh. Kenapa yolah? Anda tahu masalah orang. Ini boy fudul ini punya haram. Anda tahu tadi. Apalagi yang dilaksanakan di antara contoh kecilnya fudul apa?
Anda tahu tadi, yang melihat isi rumah orang tuh, itu betul. Lewat muka rumah orang dijingok ke dalam rumah, diincang rumah orang. Haram lah, diincang aja kita bilang Jawa, diincang itu dilihat tidak. Mengatok tuh namanya mengatok. Assalamualaikum, sudah cukup disahuti, kada dibukai, sudah boleh ya, tidak masalah. Pulang datangnya itu, emang gedor bilang, harus dibukai orang tuh bang. Bila kada dibuka, dilihatnya di jendela ada orangnya nih. Ada boleh, mesti orang di dalam lagi bapak kan. Ada boleh dijenguk-jenguk. Sudah, jadi hak itu hudul namanya. Jadi jaga. Kata kayak fatbatnahu antana uril haram wa syubhat. Begitu juga jaga perutnya daripada mengkonsumsi yang haram dan perkara yang syubhat yang remang-remang belum tahu daripada hukumnya halal dan haram. Khususnya di dalam iftar, khususnya ketika berbuka. Yastayid dan ala yuftir illa ala halal, dia benar-benar berusaha jangan makan sesuatu ketika berbuka kecuali yang benar-benar murni halal. Dari yang benar-benar murni halal. Halal itu bisa bisa dengan dzatiyah. Memang zatnya makanan itu memang halal. Contohnya wadai apa aja itu? Apa kalau bu? Apa ya? Wadai telepon. Keluaran datang bulan puasa ini wadai macam-macam. Partata ya apa berat aneh boleh maka digilir hari ini. Nah, asal halal kan bapak? Asal halal. Itu dzatiyahnya memang halal. Atau cari sesuatu itu dengan praktek yang halal. Makanannya bujur aja halal, cuma ambil ampun orang. Pahamlah? Maka itu bukan sesuatu yang halal. Berbuka misalkan di wadah orang, cuma ada diundang orang berbuka, umpat berbuka di situ. Bila nak ampun rumahnya kadang ini berarti tak makan hak orang. Kecuali jauh orangnya, ayo silahkan kira apa makan aja buah pian. Nah, itu tanda ikhlas ridho sudah. Ulima ridho itu diketahui namanya lawan ridho. Atau tahu di kampung itu pian bila haji si bulan ini bila berundangan si din nang tersambat kan lewat muntung atau nang kada tak undang datang aja kada apa-apa. Nah itu sudah tahu lawan sesuatu yang diperbolehkan itu ulima ridho namanya. Tapi yang menang kada kenal sama sekali datang ke mana ke Barapeka, ke Binguang, ke Banjar daerah sana kada tahu rumah orang nih umpat duduk makan dua nih siapa dimakan. Sama itu tiap minggu tuh undangan orang kawinan kada berundangan masuk makan diundang ada. Nah ini hak makan orang lain. Begitu juga lawan di masjid kan banyak di masjid itu buka bersama, banyak musola buka bersama. Hati-hati jangan asal duduk makan aja. Artinya ya kalau memang itu masjid ada yang dipakai untuk khusus atau membukakan orang berpuasa, kebanyakan bang lah ada berpilih bang pokoknya yang buka puasa dibukakan. Ada juga sekali nang makanan terbatas musola di masjid itu hanya untuk warga kampung situ atau orang nang itu aja, maka jangan coba-coba masuk. Kecuali nang memang kayak masjid Sabilal Muqtadin itu kan jadi masalah. Itu sudah dianggap umum. Jadi kalau misalkan masalah-masalah kecil atau apa kita lihat dulu atau kita pemandir lunpat buka di sini ada apa lah. Oh kan apa banyak aja lagi sisanya. Nah ada jadi masalah. Cari sesuatu yang benar-benar halal, jangan sesuatu yang haram, apalagi yang apa namanya atau juga yang syubhat itu kita masih ragu-ragu. Bolehkah hadalah? Halalkah hadalah? Nah itu syubhat. Jadi jaga benar-benar. Segala ba'du salaf idza sumta fandur ala ayyi syai'in tuftar. Jika engkau berpuasa, perhatikan. Pakai apa kamu buka? Pakai apa bukanya? Wa indaman tuftir, dan kepada siapa engkau berbuka? Jika berbuka ini lawan siapa? Di wadah siapa? Perhatian. Isyara ilal had ala ta'ar wal ihtiyat hima yuftir alaih. Kenapa? Karena
kata beliau, Habib Abdullah Al-Haddad mengisyaratkan betapa pentingnya kita berjaga ketika kita berbuka puasa. Ikhtiar jaga-jaga. Kata lagi yang lain, begitu juga kita menjaga daripada sesuatu hal yang berlebih-lebihan, berlebih-lebihan. Ada kalau orang rancak membukakan puasa, memang pahalanya besar orang yang membukakan berpuasa, cuma kita yang buka di situ kepilih, hati-hati, jangan asal buka, mun kita tahu tuh, kurangnya apa gawiannya minta maaf, berusaha buat setahun sekali aja, ada sebulan setahun sekali, apa usahanya buat memakani atau berjualan makanan bila bulan puasa. Bukanya jam 9:30, tutupnya 2:30 siang. Khusus apa? Memakani orang nang kada puasa. Jadi warungnya itu boy batis saja kelihatan. Oh kada kelihatan, batis saja kelihatan. Nah, jangan nang kada puasa nang makan itu non muslim kada jadi masalah. Ini karena dia tidak diwajibkan berpuasa, tidak jadi masalah. Orang di luar Islam makan siang hari kada apa-apa. Inya pun menjaga, Coba kita tanya orang non muslim, inya pun menjaga, jangan di hadapan orang nambah puasa makan, kasihan orang berpuasa. Ini nak Islam ini nak buat, Allah udah 9:30 nongkrong situ mau ngopi, minum, makan, sidin menyediakan, halal maksiat namanya, membantu kepada kemaksiat. Akhirnya orang kada berpuasa gara-gara ini menyediakan makanan tadi. Umpatlah dosanya umpat juga. Cuma sidin ini rajin benar membukakan orang berpuasa. Karena berbuka puasa di rumah sidin di Kiawi. Dia tahu, sidin ini berjualan itu. Oleh orang buka di situ, baik buka di rumah. Itu lebih baik. Jadi perhatikan benar-benar kita bukanya pakai apa dan berbukanya di mana. Ini kalau orang kada jelas dosa gitu, kada usah. Kalau misalkan jadi lebih baik kita puasa, mencari buka yang benar-benar halal. Nah sampai diceritakan sini Ra'a majusiyun ibnahu ya'kul fi Ramadan bi hadratil muslimin. Suatu ketika ada orang Majusi ini menyembah api, Tuhannya api. Banyak itu deh orang Persia itu nyembahnya api atau orang Majusi. Ibnahu yaqulu fi Ramadan, dia melihat anaknya makan di tengah-tengah hari bulan Ramadan di hadratil muslimin, di hadapan orang muslim. Ibunya melihat anaknya makan di hadapan orang muslim, di hadapan orang muslim tengah hari. Fadarabahu, kemudian dipukul oleh ibunya anaknya tadi. Dipukul oleh ibunya, padahal Majusi, dipukul oleh ibunya. Waqala limala hafidta hurmatal muslim fi Ramadan, ibunya. Kenapa kamu kadang-kadang menjaga kemuliaan atau kehormatan orang muslim ketika di tengah-tengah hari bulan Ramadan? Kada bisa kayak menjaga hatinya jadi kita. Lawan hatinya orang muslim, inya sedang berpuasa, jar mamanya tadi. Ama tapi dalikal usbu, ternyata orang tuanya tadi, ibunya di seminggu setelah itu, tidak kurang dari seminggu setelah itu meninggal dunia. Meninggal dunia. Fara'aha 'alimul bala fin naum wa hiya fil jannah. Dikatakan ada lawas setelah itu ada orang yang alim benar di kampung itu tamimpi melihat nang ibu tadi itu meninggal tapi dimasukkan dalam surga. Padahal alasti kunti majusian jadinya. Maka ikam ini majusi. Biar nang orang alim tadi protes nih. Maka ikam majusi. Walakin lama hadarat wafati akramani Allah bil Islam dan ihtirami syahr Ramadan. Jadinya, ya Allah, jujur jadinya waktu hidup tadi aku emang majusi, tapi ketika datang sakaratul maut kepadaku, ujar nang tadi majusi tadi, Allah memuliakan aku untuk masuk Islam.
Islam, karena aku memuliakan bulan suci Ramadan. Bayangkan, orang di luar Islam aja bisa diampuni oleh Allah, dikasih hidayah hendak meninggal dimasukkan Islam. Maka kita harusnya yang wajib ini lebih menghargai, menjaga daripada kehormatan, kemuliaan bulan suci Ramadan. Ibadah ditingkatkan, maksiat ditinggalkan. Nih, jangan kita menjadi aktor. Nih, kita sekalinya nggak ada berpuasa, jadi orang non muslim, apa itu? Nih, kalah jadinya. Kalah kadang sebagian orang di luar Islam pun umpat juga, karena di rumahnya diisi pembantu muslim. Nih, 4 juanya kadang berbuka ke sahur umpat, walaupun kadang makan yang bisa sembunyinya. Padahal pembantunya di Islam, cuma ini berjaga juga menghargai lawan hati pembantu namun muslim tadi. Jadi kitanya nang Islam jangan di hadapan orang pada tausukan kali kita rokok, lipus-lipus, minum, makan di hadapan orang. Nah ini hati-hati, dikhawatirkan orang itu bakal meninggal dalam keadaan su'ul khotimah. Na'udzubillah, subhanallah min. Dan begitu juga kita menjaga daripada anggota badan kita, tubuh kita, daripada perkara-perkara yang haram. Ya, sehingga puasa kita itu sempurna. Berapa banyak ajar Nabi orang yang berpuasa, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal 'atas. Berapa banyak orang yang puasa, akhirnya yang dia dapatkan cuma lapar dan haus, dia tidak mendapatkan pahala yang sempurna dari Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena dia tidak bisa menjaga adab-adabnya ketika berpuasa. Nah, mudah-mudahan ini bisa menambahkan motivasi kita dalam beribadah. Mudah-mudahan ibadah kita semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dosa kita semua diampuni oleh Allah. Dosa orang tua kita meninggal dunia diampuni oleh Allah. Orang tua kita yang masih hidup mudah-mudahan dipanjangkan umur, disehatkan badan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang ada yang sakit di antara kita disembuhkan oleh Allah. Yang hajat-hajatnya dikabulkan oleh Allah. Yang masalah-masalahnya diberikan jalan keluar yang terbaik oleh Allah. Yang punya anak-anaknya dijadikan anak yang saleh wa salehah. Ala hadini wa binatin salih jamil syamil khairat dunya wal akhirah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Iya, barangkali ada yang ditanya dibahas. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagi pekerja keras seperti buruh inilah tukang kayu atau tukang itu yang tentu berat untuk puasanya bisa sampai pecah, ada yang kita istilahnya lah. Nah, tentu kan itu harus ada dibayar bagi yang tidak bisa puasa tadi. Lalu kita nunggu rumah kebetulan bulan puasa. Nah, ada tukang tadi kan ada puasa lah. Lalu tempat memasak akan pulang. Nah, lalu ada pulang terpikir apakah itu artinya dibayarkan fidyahnya? Jadi ini terserah aja belum dulu itu. Nah, jadi dibayarkan fidyahnya dengan catatan mereka setelah ini mengkader kembali setelah selesai pekerjaan. Nah, apakah itu satu apa namanya tuh bila salah kayak apa? Nanti pulang. Ya, ini pertanyaan yang sangat baik ya. Artinya dari mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur beliau, sehatkan beliau, amin. Nah, jadi berkaitan dengan kewajiban puasa, kalau kewajibannya itu diwajibkan kepada seluruh orang yang beriman, muslim, baligh, akil. Ya. Begitu juga
ketika kewajiban itu ada dalam dirinya, maka ketika dia menjaganya, kewajiban itu juga ada pada dirinya sendiri. Ibarat kata gini, kalau dia puasa batal, dosa ya tanggung sendiri. Habis gitu lagi, kalau dia harus mengqadha, ya wajib dia mengqadha dengan langsung. Langsung setelah bulan Ramadan diqadha. Kalau memang harus dia bayar fidyah, cuma bayar fidyah ini kalau setahun ada diqadha lama. Jadi tidak bayar fidyah sebenarnya kalau masih sehat, kalau bukan orang yang hamil itu kada bayar fidyah. Nah, bayar fidyah itu orang tua garing kada kalau lagi berpuasa bayar fidyah. Atau orang yang dia tadi hamil, ada kena ketentuan dia harus bayar fidyah kalau dia tidak berpuasa. Yang dikhawatirkannya anaknya, kandungannya atau dirinya dan kandungannya, maka wajib dia bayar fidyah. Tapi kalau misalkan kayak tukang, atau misalkan kayak buruh atau orang yang petani, jadi kita berumah, maka konsekuensinya dia mulai turun dari rumahnya tadi itu, dia wajib sebagai seorang muslim, dia niat malamnya puasa, sahur kayak orang, ya lah, tetap itu. Dan bagi yang tuan rumah jangan menyediakan makan. Artinya, ini kan kita sekarang ya, jangan kita sediakan makan dan minum. Artinya dari awal, bakalahi dari kita tadi. Nah, ikam ini bagawi ini bulan puasa lah. Tahu aja kalau ikam tadi, siapa aja kan dah. Jadi jangan tukangnya tadi itu orang taat lah. Jadi tukangnya inggih pula ulun berusaha dulu mulai rumah ulun bersahur, ulun berniat cuma kena namun ulun kada tahan, minta ulun banyu lah, minta ulun makan lah. Itu berdamai namanya. Maka Allah Ta'ala tahu aja sudah. Bahasanya Allah Ta'ala tahu dengan usaha hamba tadi, nilai Allah dengan usaha tadi Allah melihat. Jadi jangan nambah istilah nih kalau begawi buruh di pasar angkatan mulai rumah udah kada puasa. Alah ini. Sama boy kayak pian perjalanan. Perjalanan sama pian mulai rumah juga berniat, tetap bila kada tahan hanya buka itu. Itu kewajiban daripada seorang muslim. Nah, jadi kalau bisa bagi kita tadi itu untuk yang bagi siapapun ya yang ketinggalan dengan kewajibannya untuk digodok, jangan lebih setahun pula, lebih setahun kena mengkodok wajib lawan bayar fidyah, bayar fidyah, mengeluarkan beras kena ada ukurannya, jadi kita bahas ya. Jadi kalau yang pecah bahasilah pecah tadi minum makan, kecuali kena berhubungan suami istri, nah itu wajib kena bayar fidyah juga, mengkodok lawan bayar fidyah lah. Kecuali batal dulu, minum dulu pengantin baru, kenapa sabar malam selikur kah kawin, tak ada tahan lagi nih, jadi pecah minum dulu. Soalnya apa, bila kada minum kena tagawi, kena dosanya nih. Sebab pecah dulu, ngaran manusia dan lain-lain cuma beranain kita juga 26 tahun lah aja. Allah, makanya jangan kawin tuh boy bulan Syawal, jangan bulan Saban. Jadi kita tahun kena hanya merasakan puasa suami istrinya, jangan Saban kawin nak berpuasa. Akhirnya nampak puasanya jangan ada digawi, akhirnya begawi dua lagi bini. Jadi tadi kada wajib bayar fidyah, atau yang mempekerjakan tidak menanggung, dia tidak menanggung kodonya, fidyahnya enggak nanggung. Nah, itu sudah menjadi kewajiban bagi dirinya sendiri. Arti konsekuensinya. Tapi yang namanya tukang, kadang dia kada punya duit, kadang dia pengen jual hari raya kayak orang, lalu disanggupinya untuk bekerja. Tapi konsekuensi dia harus tahu. Artinya gawi dulu, bila kada tahan hanya adalah. Jadi
Nah, mungkin itu yang bisa ulun berikan masukan. Nah, kan ada kalau yang namanya sudah terjadi dan tidak tahu dan semacamnya, itu rufi al-qalam namanya, nggak dicatat sama Allah Subhanahu wa taala. Artinya nggak dicatat sebagai apapun, nggak dicatat sama Allah. Karena apa? Karena kita sebagai makhluknya Allah setiap hari memperbaiki. Makanya perlu kita bertanya, oh kayak apa? Ulun pernah kayak ini dan semacamnya, apakah ini? Nah, itu baik. Makanya pertanyaan beliau tadi menjadi bahan bagi kita. Kalau kedepannya kita ada semacam kayak gitu, maka kita dahulukan kewajiban kita sebagai muslim dulu, tanpa mengesampingkan kerjaan. Kalau pada tahan lagi, nah hanya ada lagi? Izin. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatan yang diberikan. Tadi Bunda Haja Maria menanyakan tentang apa sih yang orang orang yang kerja keras yang tidak berpuasa. Kalau ulun mungkin sedikit lain lagi, tapi hampir juga sama. Ulun kan melihat ada di jalan-jalan itu ada warung yang buka. Warungnya itu yang buka itu kebelujuran, yang punya itu orang Cina yang yang punya. Walau alam yang menukari itu apakah orang muslim kah atau orang kada muslim, walau alam bisyawab. Tetapi yang melayaninya ini orang muslim. Nah, walau alam juga apakah dia puasa ataukah tidak. Nah, apabila misalnya dia ditanya berpuasa atau tidak, katanya berpuasa. Nah, apa hukumnya dia ini? Hukumnya yang berpuasa melayani orang yang berjualan tadi. Kemudian yang kedua tentang di bulan Ramadan kita harus memperbanyak suatu kebaikan tentang ibadah. Kalau siang hari kita kan tentunya berpuasa ya Bib ya. Nah, kemudian malam hari, kalau malam hari kita isi dengan sholat tarawih. Nah, yang ulun hendak tanyakan, sholat tarawih itu apakah juga itu artinya sholat tarawih itu tidak ada siang, tetapi malam kan yang kita kerjakan. Apakah itu termasuk sholat malam? Apa bedanya sholat malam tarawih mungkin dengan sholat tahajud? Nah, kemudian kalau kita sudah sholat tarawih, apakah kita boleh lagi mengerjakan sholat tahajud? Sholat tahajud, karena kan sholat malam witirnya, sholat tarawih witirnya sekalian habis tarawih. Nah itu. Nah, kemudian yang ketiga tentang tadi ada gibah dan hizib ya. Nah, ini yang ulun tanyakan. Sekarang kan kita di bulan Ramadan ya. Di bulan Ramadan berhubungan dengan tadi mungkin ada tentang pemilu. Kita balik ke pemilu. Ini banyak sekali. Walaupun ini di bulan Ramadan, tetap saja di dalam HP kita itu masuk saling menyerang, padahal yang membuat itu kan kita orang Muslim. Apakah itu juga termasuk ghibah atau termasuk hizib? Kemudian bagi kita yang membaca dan meneruskan itu apa itu juga hukumnya? Karena banyak sekali itu kalau kebetulan ulun melihat ini ulun tuh mati aja dihapus kayak gitu. Otomatis kan kalau kita mengirim itu untuk dibaca orang-orang. Nah, apakah ini ghibah atau hizib ini? Dan orang yang banyak membaca ini, yang serang menyerang ini orang Islam. Kelihatan bahkan juga mungkin ada juga yang dikatakan alim ya Beb, bukan ustadz, bukan ini, tapi alim ya, tahu tentang agama. Tapi banyak sekali sampai sekarang ini serang menyerang, apakah itu malam ataupun itu siang. Padahal tadi kata Habib, kalau sudah ditentukan, kita memang memilih yang menurut kita yang terbaik ya, tapi kalau tidak sesuai dengan pilihan kita, kemudian ternyata ini kita harus mendoakan semoga itu nanti berbuat baik untuk kesejahteraan masyarakat yang akan datang. Mungkin itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertanyaan yang awal tadi apa yang awal? Yang pertama Jualan. Jualan. Yang tadi orang Cina tapi yang melayani orang Muslim. Ya, satu. Ya. Yang kedua tadi sosial media. Iya.
tentang gibah tadi. Ya, Oh, kemudian tarawih ya. ya tarawih, satunya sholat apa teh, sholat malam Iya. dengan tahajud. Iya. Oke, terima kasih. Nah, jadi ini pertanyaan ini mewakili Dian Seberata Hati. Jadi ibu-ibu harusnya itu lebih aktif juga bertanya. Ya, jadi apa yang nyambung? Ya, padahal banyak sih ya keterkaitan dengan perempuan ini dengan puasa di bulan Ramadan ini banyak. Cuma Dian kadang-kadang ingat aja di rumah itu. Yalah apa nang digawi beginian banyak banget yang berkaitan dengan perempuan di bulan puasa ini ya. Nah yang pertama tadi pertanyaan beliau itu tentang seseorang yang berjualan ya, anggap di sini sebagai pegawai atau pelayan di satu warung makan yang dimiliki oleh non muslim. Nah beda ya. Jadi kalau yang pertama tadi kita ceritakan itu orang Islam yang berjualan, dia sama tadi itu. Hukumnya kayak apa? Sama nang makan tadi. Sebenarnya kalau yang orang Muslim tadi, ya, yang berjualan di siang hari, lawan nang makan orang Muslim juga hukumnya sah. Nang makan lawan nang melayani sah, sama. Yang Muslim kada berpuasa nang melayani orang Muslim juga sama aja membantu kepada kemaksiatan. Lain nang nukar ini lain kisah lagi. Kalau nang nukar kurang garing berjualan bubur ulun bila pagi kayak apa deh, nang nukar akan biasa namanya nang garing biasa orang sakit kekanakan itu kan jadi masalah. Maklum sudah itu kan. Menang buka setengah 10 sampai setengah 3 tadi menjual nasi kuning pasar panas. Nah ini kan memakan orang garing ini. Nah artinya yang sudah maklum, sudah diketahui itu kadang-kadang ada sangkaan lagi pak pasti sudah itu memakani orang yang kada berpuasa. Nah kalau non muslim itu bekerja itu haknya dia untuk bekerja sebenarnya. Nah, artinya kita toleransi di dalam ini untuk dalam pekerjaan. Nah, tapi dia memakai tenaga yang bekerja itu muslim. Bagaimana? Ya, kalau dia membutuhkan dengan kerjaan itu dan mengharuskan dia untuk bekerja, ya dia boleh bekerja. Cuma kalau misalkan ada pekerjaan yang lain atau mungkin yang punya warung itu mengizinkan dia untuk tidak artinya absen dulu selama bulan puasa, ya ada jadi masalah. Boleh, ya. Tapi kalau dia membutuhkan, ya boleh bagi dia untuk bekerja juga. Ya. Nah, berhubung yang warung ini yang kepunyaannya bukan orang Islam, maka dia nggak bisa pilih-pilih, jangan. Ya. Yang makan itu orang Islam kah, orang Kristen kah, dia nggak ada pilihan. Nah bagi dia ketika tidak ada pilihan, maka nggak mungkin dong secara logika dia bertanya, dia Islam kah Kristen? Paham ya? Kita kan kada tahu tuh. Berarti ketika kita ada di tempat itu, yang pelayannya tadi itu, dia harus menjaga dirinya sebagai seorang muslim, dia wajib berpuasa. Sisanya yang makan itu Islam atau Kristen, nah, maka dia melayani tadi itu dengan niat tidak membantu orang itu meninggalkan puasa. Jadi artinya kada tahu sudah makan ini Islam Kristen. Cuma kebanyakan kita lihat kalau warung itu non muslim itu jarang orang Islam mau bapak, kecuali nang Islaman benar. Apalagi minta maaf kalau warung itu warung orang Cina, jarang orang muslim itu mau makan di situ. Apalagi orang-orang Cina wah ini beradab. Ulun lihat tuh di daerah Pacinan, di daerah Siring itu dia buat makanan warung itu bertulis non halal. Jadi apa? Paham lagi mau masuk lagi di situ. Nah apa dicari? Nah, tulis non halal.
Jadi jangan artinya non halal itu kada halal. Kalau ada non karbinan do non halal masuk juga makan di situ. Nah, jadi betulisnya itu. Nah, jadi emang itu disediakan makanan untuk orang yang tidak muslim. Jadi tetap kewajiban bagi dia tadi untuk menjaga dia puasa sebagai dirinya orang muslim, sisanya dia makan, melayani orang makan di sana, niati dalam hatinya bukan untuk membantu orang tidak berpuasa. Karena ada mungkin baginya betapun atau di absen, Islam Pakistan. Kecuali dia melihat orang masuk ini berserudung, berkopiah, begamis, masuk di situ juga makan. Kalau misalkan ada pelayan yang lain, minta maaf ya, biasanya orang makan kan pelayannya ada satu aja. Misalkan ada pelayan yang lain, ya bapak dahai, ikan banyakin layani itulah. Apa orang tujuh melihat itu nah. Nah ini kan nang lain nang suruh pelayan nang artinya lain Islam juga. Nah, atau jangan kawa behindar kamu kena kawa ya sudah berarti itu bang sudah. Kita lihat makhluk Allah Taala nih ada nang taat, ada nang maksiat juga. Itulah satu keharusan. Nah kemudian Ramadan bagi kita tadi harus menjauhi daripada perkara ghibah. Makanya kata tadi kan ghibah ini sebenarnya al-isyarah fi ghibah. Adhabul wahadat isyarat pun masuk ghibah loh. Bukan mulut aja ghibah itu. Isyarat dan adhabul wahadat masuk ghibah. Ada orang boleh masuk kita nih kada kepujul orang tuh. Lalu kita tunjuk mengodei lawan nang dihiga nih aja menggawe lihat itu tidak ada gibah ada isyarat pun jadi gibah mengidipi mata yang bahasanya gibah juga jadi kata betul hadat isyarat itu juga jadi gibah. Kenapa gibah itu apa sih tarif gibah? Gibah itu menyebut aibnya orang, kesalahan orang tidak di hadapan orang itu walaupun benar. Seandainya orang itu tahu maka orang itu akan marah. Itu namanya paham ya? Sidin itu penyarikan benar biar tahulah walaupun sidin itu dasar bujur penyarikan cuma disambat lawan orang di hijau tadi. Sekiranya mau sidin itu mendengar dasar tuh itu yang berarti penyarikan lah ya. Sarik sidin, nah itu namanya makanya di sosial media itu hindari, apalagi nanti ada kita disuruh ketika berpuasa menghindari yang namanya jidal, bertengkar, meninggalkan sesuatu yang rafas, meninggalkan sesuatu yang fusuk, meninggalkan sesuatu yang keji, sesuatu yang fasik ada di bulan puasa. Jadi kalau bisa HP kita itu jangan melihat atau membuka sesuatu berita, kabar atau YouTube perkara-perkara yang itu dulu ketika bulan puasa. Pahami ya dulu. Menghendak pahalanya benar-benar sempurna tadi. Kemudian yang ketiga masalah tarawih dan tahajud. Memang sholat tarawih itu disunahkannya malam di bulan Ramadan dan waktunya habis isya sebagaimana yang dikerjakan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah itu sholat di masjid dulu, kemudian ketika Rasulullah sholat di masjid, sahabat ngikut sholat sama Rasulullah. Akhirnya Rasulullah balik ke rumahnya sholat sendiri. Rasulullah, kenapa? Ketika ditanya Rasulullah menjawab, aku takut kalau dijadikan kewajiban oleh Allah. Artinya Rasulullah itu Rasulullah musyah wajib karena kasihan umatku gitu nah. Nah, jadi kita sudah sholat 5 waktu, sholat tarawih wajib pulang, ada kawal lagi penjualan wadai, ada kawal lagi karena artinya puasaan kayak dulu nih kan ada penjualan macam-macam mulai dimahami siap tarawih wajib. Nah, artinya jadi rahmatan bagi Rasulullah SAW karena apa? Takut kalau kita diwajibkan. Padahal Rasulullah itu wa may yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nah, kemudian melihat maslahat Sayyidina Umar di zaman Sayyidina Umar, tetap Sayyidina Abu Bakar sholat tarawih dan semacamnya. Nah, awal di Sayyidina Abu Bakar Umar itu diadakanlah sholat tarawih berjamaah pertama kalinya.
Nah, kenapa? Karena melihat Rasulullah dulu pernah juga diikuti oleh jamaah sholat berjamaah, sholat tarawih berjamaah. Berarti ini tandanya sholat tarawih berjamaah itu hukumnya boleh. Seandainya Rasulullah itu tidak memperbolehkan, langsung ditentang, haram kata Rasulullah, nggak boleh. Coba Rasulullah tidak mengatakan itu sesuatu yang melanggar, enggak. Cuma Rasulullah sholat sendiri karena apa? Takut menjadi kewajiban. Nah ini titiknya, ya. Maka Sayyidina Umar itu mengajak kepada yang lain untuk sholat, ya, untuk sholat berjamaah sholat tarawih dan habis isya waktunya, ya. Nah kemudian biasaannya kita sholat tarawih itu kan dibarengi dengan sholat witir. Tujuannya sebenarnya gini, supaya tagawi juga sholat witir, gitu loh. Sebenarnya yang baik itu sholat witir itu di malam hari sholat sendiri aja, nggak usah berjamaah. Sebenarnya begitu, ya. Cuma mennya kita untuk sembahyang tarawih, balik ke rumah, kada bakal lagi menggawi sholat witir, ya. Nah, adapun sholat witir boleh nggak? Setelah sholat witir, sholat tahajud boleh hukumnya. Jadi masalah. Yang baiknya lagi nanti sholat tahajud boleh berapa rakaat sholat tahajud? 1000 rakaat ya? Ada yang tahan kan? Berapa bilangan yang dia wajib? Baiknya lagi ditutup kembali dengan sholat witir. Ada jadi masalah. Kenapa kata Rasulullah usahakan sholat terakhir kalian ketika di malam hari adalah sholat witir. Itu yang disenangi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sholat witir itu bukan sholat terakhir, habis itu kada boleh sembahyang lagi, kada. Artinya tutup sholat kalian di malam hari dengan sholat witir. Kita sudah terawih itu sudah berwitir, boleh. Makanya kan kalau misalkan dia kau menambah witir lagi, tambah witir itu lebih baik. Mengkada apa juga. Nah, mengkada diganti lawan witir, sudah juga tadi lo sholat witir, kada apa juga. Maka kalau anak mau umpati Rasulullah, maka terakhir sembahyang ujar Rasulullah, bila malam itu sembahyang loh. Nah, terakhir sholatnya itu usahakan sholat itu adalah sholat witir. Jadi barang serakaat aja. Cuma jangan jawab serakaat itu. Arti dawam itu apa? Tiap hari sembahyang witir serakaat makruh jadinya lah. Nah, jadi paling sedikit satu memang, cuma jangan terus satu aja pamalar tanah. Tiga, dua dulu baru ditutup dengan satu, atau tiga langsung ditutup dengan satu kali salam, boleh dua. Jadi itu tadi pertanyaan 3 sudah dijawab semuanya. Lebih kurangnya mudah-mudahan bisa memberikan manfaat bagi kita. Ada lagi? Satu lagi nah, sini Pak. Silakan. Nyalawas juga lagi Bapak. Sama aja boleh pulang kada kalau jual uang teh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulun kenapa takut bila ada kawan mengirim di WA, ini memadahi ada satu juga, ada yang kita bilangnya ketinggalan sholat yang bahari-bahari dulu lagi keranakan apa terakhir hari Jumat bulan Ramadan itu bisa kita kerjakan selama 15 rakaat dengan surahnya Al-Qadar sama Al-Kausar. Itu memang benar ada itu. Jadi saya udah kirim sama kawanan gitu. Selama ketinggalan gitu maka kita Nah terus itu yang kedua, kalau kita membaca selawat ini kan harus gitu ibarat 100 atau 200. Kalau kita sambil bergawian gitu lah, basuh baras dari mobil apa kan boleh aja kan gitu. Nah selama kita ingat gitu nah itu aja yang ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah jadi tentang qada salat ya. Ya jadi itu memang perkataan tidak ada sebenarnya sandaran.
Ya, artinya tidak ada sandarannya. Mungkin kalaupun di hadisnya juga bukan hadis sahih, bahkan dhaif pun tidak. Ya. Nah, jadi cuma sih sebenarnya itu menambahi amal sebenarnya. Jadi kalaupun kita kerjakan itu adalah bentuk kebaikan. Kebaikan. Nah, jadi misalkan mengqadha itu berapa yang ditinggalkan, yaitu pun diganti. Cuma ada riwayat-riwayat yang menyebutkan semacam itu tujuannya adalah untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala sebenarnya. Kenapa? Karena kita ini dikhawatirkan ulama itu begini. Ulama itu mengkhawatirkan kalau Ramadan ini Ramadan terakhir bagi kita. Mungkin kebanyakan sembahyang kita ada diqadhoi. Akhirnya ambil di akhir bulan Ramadan tadi itu mengerjakan sholat. Yang disebutkan semacam itu tadi untuk niatannya apa? Seandainya kita ada sempat lagi mengqadhoi, mungkin kita akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak sih yang semacam itu, cuma itu untuk fadhailul amal aja sebenarnya, untuk menambahi amal kita dan harapan kita agar diampuni dosa oleh Allah. Cuma kalau kesan mengganti itu kan kawat. Tetap bayar juga. Tetap dibayar juga. Cuma kalau masalah diampuni oleh Allah, nah itu kan kalau ditakar, gitu loh maksudnya. Jadi ulama itu ngambil di sananya harapannya diampuni dosa oleh Allah. Jadi kalau kewajiban ya harus bayar kewajiban. Nah kalau Imam Ahmad bin Hanbal enggak tambahan. Ada di sini istilah qadha sholat tuh ada tertinggal gitu bang, balasannya karena di akhirat. Kalau Imam Syafi'i masih kawan dibayar. Nah, artinya kewajiban dibayar. Jadi makanya ada istilah qadha dalam sholat. Usahakan benar-benar kita mengqadha sholat itu. Nah, kalau kita terus mengqadha sholat itu, sampai umur kita, insya Allah diampuni dosanya oleh Allah. Jadi Allah melihat usaha kita tadi ya, usaha kita. Nah, jadi itu ada memang cuma li fadhailil a'mal, bukan untuk mengganti. Habis ini ada sembahyang lagi, tetap wajib kadang ada orang kayak itu mendapat fadilah. Apa contohnya? Siapa orang yang dia tadi itu bertamu Ramadan sampai Ramadan, Jumat sampai Jumat, diampuni dosanya oleh Allah. Masa Jumatan sampai Jumat kita sembahyang lagi, diampuni juga sudah dosa aja. Nah, siapa orang yang duduk di majelis taklim, diampuni dosanya, sama kayak yang di awal tadi, diampuni dosanya tiap langkahnya ke majelis. Itu nggak ada riwayat, hadis itu nggak ada. Cuma ulama itu memberikan motivasi kepada kita. Allah itu mengampuni besarnya orang yang hadir duduk di majelis sampai langkah kakinya seperti diganti oleh Allah hitungan setahun ibadah. Maka itu setahunan para yang ibadah ada. Itu menambahi fadilah amal. Menambahi fadilah amal. Nah, kemudian apalagi tadi satunya? Oh, sambil pegawian, nah itu bagus di kulli hal. Coba diulangnya Pak. Oh ada, ya. Pokoknya apabila kawah, orang bahan itu sambil mengayun anak cucu. Allahumma sholli wa sallim ala. Banyak lagu-lagunya orang bahan itu. Ada yang pakai la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Ditupung ya orang bahan. Orang bahan ini boy ayun juga anak diayun, anak cuma lagunya goyang lumang sambil di muka HP. Nah sepeda jadi ayun gue lawan anak tadi, lawan cucu ini ayun lawan cucu cuma tiktokan HP di muka joget juga sih Jin mau party nang kaya nang di HP itu joget asikan joget di bubur cucu pada ayunan
Kencangan ngayun sambil berjoget. Allah. TikTokan. Jadi ya salawat itu sambil bawa basuh, sambil berserah. Apalagi begini nyamannya teh pian. Setel HP salon apa, setel Habib Syekh ada, guru sekumpul ada, salawat sambil mengobati mengiringi ini tuh salawat sama aja salawatnya. Qasidah salawat juga, ya burda salawat juga. Nang nyaman kita mengobati, nang tawa kita terbaca. Nah, salawat yang paling baik salawat apa? Salawat nang diba. Nah, salawat nang dipajang hibak sakulilingan salawat nang bisa dibaca. Nang baik itu salawat nang dibaca, biar kada ada hitungannya. Cuma amunnya biar hendak meningkatkan amal tadi, nah jadi Habib Lal Haddad kait nanti ikat lawan hitungan atau lawan tuh, sehingga amal kita itu tambah hari tambah baik. Tahu kita hitungannya, itu bagus. Ya. Sudah ada lagi? Jelas. Sudah. Satu dudi bulan insyaallah. Dan panjang umur, sehat walafiat, kesehatan, dapat istiqomah. Amin Allahumma amin. Ayo doa. Ya Rabbana azarafna bi annaka tarafna wa annana asrafna ala al-ghar asrafna فانطر علي التوبة تغسيل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي السماع فضلا وجودا مما بانتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سؤل بالمصطفى الرسول نحظى بكل سؤل بالمصطفى الرسول نحظى بكل سؤل صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عدد قاسي صحبه والحمد لله في الباد والتناهي حمدا كثيرا دائم محبة النسائي سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته تقبل الله منكم تقبل يا كريم